warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tadi. Nah, di sore hari ini saya akan tunjukkan ya pohon alpukat, yang dimana pohon alpukat ini sudah 1 bulan kemarin dipupuk ya, terus dikemburkan kembali. Agar tujuannya apa? Sewaktu-waktu menjaga pupuknya tidak terurai, mengendap. Kalau memang tadinya pemupukannya sistem tabur benam begitu, sahabat tadi. Kemudian dilakukan penggemburan dengan cangkul ya, tipis-tipis, supaya nanti yang tidak terurai atau terserap oleh akar tanaman durian alpukat kemudian bisa diserap kembali. Tapi nyatanya tidak ada ya, karena nggak mungkin juga sih sebenarnya, karena nggak terlalu dalam juga menimbunnya. Lalu kemudian hujan setiap harinya ada dalam 1 minggu ini, bahkan ekstrim curah hujannya begitu, sahabat tadi ya. Dan seperti inilah hasil perkembangannya setelah dari pemupukan 1 bulan kemarin, sahabat tadi, dengan pupuk NPK tadi dengan dosis yang diberikan sekitar 30 gram. Biasanya periode 1 bulan sekali saya melakukan pemupukan. Nah, untuk kedua kalinya melakukan pemupukan, tahan dulu karena kondisi daunnya ini masih muda, dan sampai masih muda kita berikan lagi pupuk. Kalau kemudian daun mudanya tidak kuat dan akan terjadi gosong ya pada daun alpukat muda di sini, siapa tadi. Dan ini untuk red Vietnam, nanti seperti tembaga, terus tanaman alpukat yang lainnya setelah 1 bulan kemarin perkembangannya bagaimana akan saya review di saat ini juga sekaligus sobat tadi. Untuk di 2 blok ya, khususnya ada tanaman alpukatnya begitu. Dan seperti ini ya, kalau ini kurang lebih 1 tahun karena bibitnya ditanam 50 cm, tapi alhamdulillah pertumbuhannya. Dan ini pun nanti terlalu tinggi akan saya pangkas supaya batang utamanya kekar dan tumbuh menyamping ya. Contohnya seperti ini tunas mudanya ini ya. Tuh, pakai tangan aja udah boleh, biar batang utamanya juga kencang kekar begitu, sahabat tadi, tidak loyo, tidak letoy, dan cepat masuk fase generatif. Baik, saya ke alpukat yang mentega, sahabat tadi, Rudian. Lalu kemudian ini barusan di pruning ya, tunas-tunas air yang nempel di dahan batang ya, contohnya seperti ini tuh. Nah, agar penetrasi sinar mataharinya masuk dan tanaman alpukat sini juga cepat berbuah begitu, sahabat tadi. Tuh. Jadi sekarang nampak terang karena sebelumnya sangat rimbun sekali. Dari tunas atas, bagian atasnya juga akan saya potong, pangkas supaya dia kekar dan cepat ke masa generatifnya begitu, sahabat tadi. Dan menteganya di sini semua alhamdulillah perkembangan hasil hampir sama semua seperti ini begitu, sahabat tadi. Kalau sistem kocor juga boleh, sahabat tadi. Kalau sistem kocor biasalah 2-3 sendok makan atau 2 sendok makan per 10 liter air. Kalau tidak ada hujan dikocorin, itu perkembangannya akan sangat cepat juga ya, malah akan jauh lebih cepat diserap oleh akar pohon alpukat di sini ketika dikocorkan atau dicairkan. Dari 2 sendok makan 10 liter air saja begitu, sahabat tadi. Ke tanaman alpukat yang lainnya di bagian atas, sahabat tadi, Rudian. Nah, lalu kemudian yang ini kan sama dengan yang awal tadi, red Vietnam ini. Tapi ini kan walaupun pertumbuhannya bagus, cuma kan masih stuck lah menurut saya, karena dia terlambat. Karena perkembangan seperti ini kan habis pemupukan saja. Jadi bila mana ketemu tanaman yang usia tanamnya sama, ukuran bibitnya sama, terus lalu kemudian yang salah satunya pertumbuhannya tertinggal, jadi dipastikan ya di sekitar lahannya itu unsur haranya, maksud saya, yang ketika tanaman ditanam usia yang sama, bibitnya yang sama, lalu ini beda, berarti ya dicek ya. Jadi kebutuhan unsur hara dalam tanahnya itu kaya akan unsur hara atau miskin unsur hara kan begitu. Jadi kalau kita mengatasi
pohon alpukat yang miskin unsur hara pada berbarengan usia tanamnya dengan tanaman alpukat yang di bawah tadi ya, beda blok tapi tidak berjauhan kebunnya. Ini wajib diberikan lagi sahabat tadi dalam periode 1 bulan ini, makanya saya dibiarkan untuk tidak diupdate selama 1 bulan karena ingin memastikan ketika tanaman alpukat di sini mana-mana yang unsur hara dalam tanahnya itu cukup, mana-mana yang unsur hara dalam tanahnya ini kurang, begitu sahabat tadi Rudian. Jadi kalau memang ketahuan unsur haranya kurang ya sahabat tani ya ataupun saya pribadi wajib akan saya berikan pupuk tambahan untuk masa periode 1 bulan sekali begitu. Baik ya, dengan pupuk yang sama yaitu pupuk NPK 1616 yang unsur haranya seimbang, yang dimana pupuk ini biasanya untuk mempercepat lajunya pertumbuhan tanaman alpukat atau cepat ke masa pembuahan, karena pohon alpukat yang sudah terbukti di beberapa blok saya yang lainnya yang udah berbuah dan berbunga, awal perlakuannya juga sama seperti ini, perawatannya terutama ya. Ini wajib sahabat tadi, ketika pohon alpukat kekurangan unsur hara ataupun lahannya, wajib ditambahin pupuknya. Tidak harus menunggu 3 bulan sekali kalau dosis kita diberikan hanya 25-30 gram per setiap kali pemupukan, begitu sahabat tadi ya. Silakan, berarti ini harus kita terus perhatikan karena ini segini-segini aja tanpa pemangkasan. Itu yang lain kan tinggi. Itu bagaimana kalau saya tidak dipangkas? Begitu sahabat tani Rudian. Dan sebelumnya ini digemburkan, dibersihkan sanitasi gulmanya. Nah, sistem tabur begini akan saya timbun tipis-tipis pupuknya karena ini melakukan pemupukannya sistem tabur benam supaya tidak lari ketika nanti ada hujan sewaktu-waktu, begitu sahabat tani Rudian. Jadi mohon maaf di sini saya bukan untuk mengajari siapapun karena begitulah yang saya lakukan, perawatan tanaman alpukat ataupun durian di beberapa lahan seperti ini sama yang saya lakukan. Silakan sahabat tani, silakan dicoba. Kalau tidak sistem kocor ya ditabur benam, karena ini ditabur benam karena tidak ada kemarau ya, masih masuk di musim hujan, begitu sahabat tani. Baik sahabat tani ya, semoga ini bermanfaat dan sebentar lagi akan saya timbun supaya dia tidak lari ya, begitu. Lalu kemudian ini udah asar dan saya harus undur diri dalam video ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam hormat semuanya, salam peti Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.